Yuk kita belajar seni budaya. Dengan belajar seni budaya, hidup kita lebih berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi Ibu kelas 9 SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Hari ini memasuki bab yang pertama dalam pelajaran seni budaya. Kita akan belajar materi seni lukis. Pasti tidak asing nih. Ayo, apakah pengertian seni lukis? Seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Dua dimensional itu seperti apa, Bu? Seperti gambar, seperti foto, seperti lukisan, karya yang hanya bisa dilihat dari satu sisi, disebut dua dimensi. Nah, sekarang apa sih artinya melukis itu? Melukis adalah kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian seni lukis, sekarang kita akan membahas tentang apa aja gaya dan aliran lukisan. Yang pertama ada representatif, yang kedua ada deformatif, yang ketiga ada non-representatif. Apa aja sih perbedaan antara ketiganya? Oke, yang pertama adalah aliran representatif. Representatif artinya perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, pada aliran representatif ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama aliran naturalisme, yang kedua realisme, dan yang ketiga romantisme. Sekarang kita bagi lagi nih, apa sih pengertian ketiganya ini? Oke, disimak baik-baik ya. Pengertian dari naturalisme. Nah, ada gambar pemandangan yang artinya keadaan alam. Jadi suatu saat kalau ada gambar yang menunjukkan tentang pemandangan atau tentang kekayaan yang ada di Indonesia, berarti dimaksud dengan naturalisme. Nah, yang kedua ada realisme yang artinya kehidupan masyarakat seperti bercocok tanam, berkebun, bertani, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga aliran romantisme yang artinya cerita romantis. Cie. Nah, berikutnya adalah aliran deformatif. Aliran deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Nah, aliran deformatif ini dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama ekspresionisme, surrealisme, dan kubisme. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisan. Nah, ketika orang melihat sesuatu dengan secara spontan kemudian melukis, maka disebut dengan ekspresionisme. Berikutnya, aliran impresionisme adalah gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Ekspresionisme berasal dari kata impression yang berarti kesan sesaat. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ya alirannya. Next, aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan, kebanyakan yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada dalam mimpi. Misalnya ada kerajaan, misalnya lagi ada manusia berkepala ikan. Nah, seperti itu kan tidak ada tuh dalam dunia nyata. Yang ada hanya dalam mimpi semata. Itu disebut dengan surrealisme. Berikutnya yang terakhir adalah kubisme. Apa sih kubisme itu? Kubisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi 4 atau bentuk dasarnya kubus. Kalau kubus kan bentuk dasarnya segi 4 ya. Kubisme berasal dari kata kubus yang berarti bidang atau
atau bentuk persegi empat. Nah, berikutnya nih ada aliran yang terakhir namanya non-representatif. Artinya seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali atau dengan kata lain bersifat abstrak. Nah, dari gambar saja sudah terlihat jelas bahwa gambaran ini tak jelas. Apakah itu gambaran rumah, apakah itu pemandangan, apakah itu berbentuk segi empat, tidak jelas bentuknya apa, disebut dengan surrealisme atau non-representatif. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian, kita sudah membahas tentang aliran, sekarang kita membahas tentang temanya. Temanya kita bisa lihat sendiri ya, di tulisan sudah Ibu terangkan apa aja tema-temanya, manusia dengan siapa lagi. Itu salah satu bentuk atau tema dari seni lukis modern yang ada di pelajaran seni budaya kelas 9 semester 1. Nah, silakan dilihat sendiri apa saja macam-macam dan bentuknya. Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan alam. Oke deh, dari beberapa gambar tadi kita main tebak-tebakan yuk. Nah, bisa kalian lihat kalau gambar ini kira-kira gambar aliran apa ya? Ada unsur yang dilebih-lebihkan tadi apa ya kira-kira? Tuh kepalanya besar. Masa? Nah ini peperangan. Kenyataan alam nih, kenyataan. Ayo kira-kira apa tadi sudah Ibu jelaskan. Ini juga, wah ini sangat jelas ini kegiatan di pasar. Ayo kata Ibu tadi yang ada bercocok tanam, berkebun, bertani. Nah, itu masuk aliran ini. Nah, apalagi ini? Ini gambaran yang sangat tidak jelas bentuknya apa. Tadi udah Ibu jelaskan juga ya. Ayo tebak. Nah, ini juga. Ini gambar pemandangan. Ayo keadaan alam, kira-kira alirannya apa ya? Nah, ini juga sama kayak tadi nih, bentuknya tidak jelas. Kita tidak tahu ini bentuknya apa, kira-kira alirannya apa ya? Begitu juga dengan gambar-gambar yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.